Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke bagian kedua untuk video ke-6 ya. Materi ke-6, praktikum program web. Nah, untuk kali ini kita akan membahas studi kasus yang pertama untuk bagian CSS ya. Kalian mungkin bisa buka modulnya halaman ke 90 atau 91. Dimulai dari situ. Nah, itu mungkin agak berbeda sedikit dari yang ada di modul. Soalnya kita nggak seperti pada video sebelumnya, ada beberapa hal yang sudah ditinggalkan seperti float untuk menaruh dua elemen yang ada kiri kanan gitu sudah tidak lagi disarankan, maksudnya sudah ditinggalkan oleh para pengembang web ya. Kita pakai cara yang lain aja. Nah, di sini ada beberapa file. Yang pertama ini untuk HTML kerangkanya saja. Kemudian ini ya tempat kita menulis nanti. Di sini ada gambar-gambar pendukungnya. Nah, ketika kita buka nanti masih seperti ini. Jadi masih ya kosongan seperti ini, masih pakai gaya bawaan dari Praman webnya. Kita periksa dulu mungkin kali ya. Ini ada elemen body, main. Nah, terus nanti baru ada tiga bagian utama. Yang pertama header ini ya, nanti ada logo, bar navigasi dan bar pencarian. Kemudian di sini ada artikel. Kemudian ada ini untuk ya untuk ditaruh di samping nanti ya seperti eh, tentang tentang si ini, si webnya dan ya kategori-kategori seperti itu. Kemudian untuk bagian footernya ya ini untuk hak cipta gitu. Oke, jadi mungkin kita langsung aja tulis gayanya ya. Yang pertama kita buat risetnya dulu. Jadi misalkan seperti ini. Jadi untuk semua elemen bakal diatur seperti itu. Kemudian untuk elemen body kita atur latar belakangnya. Misalkan seperti ini. Itu abu-abu terang ya. Nah, kemudian untuk ini kita pakai ini aja. Terus, nah ini untuk main. Kalau kalian perhatikan, di situ kan tidak lebar ya, tapi nanti lebarnya dibatasi gitu. Jadi kita atur batasnya seperti ini misalnya. Jadi hanya 800 pixel. Kemudian auto di sini berarti nanti otomatis agar elemennya berada di tengah. Gitu. Nah, kalau kita refresh, nanti sudah mulai berubah ya. Jadi lebarnya hanya 80 pixel. Kemudian sudah diatur warna latar belakangnya. Oke, kemudian kita lanjut untuk headernya. Nah, headernya ini sudah pakai latar belakang ini ya, gambar header ini. Jadi nanti kita bisa masukkan pakai fungsi URL ini. Nah, headernya. Kemudian kita ulang. Karena gambar ini hanya berisi hanya selebar 10 pixel gitu. Ya. Oke. Kemudian kita atur tingginya 70 pixel. Ini udah diukur sebelumnya jadi tidak ya lebih cepat gitu. Marginnya untuk memberi jarak antar dari atas sama bawah headernya itu. Terus kalau ada yang misalnya berlebih disembunyikan. Terus kita beri padding biar tidak terlalu mepet dengan pinggirnya dan pastikan juga bahwa nanti lebarnya itu 100%. Walaupun ketika biasanya display block udah otomatis. Cuman ya belum tentu juga tergantung peramban webnya ya. Nah, kemudian kita atur untuk bar navigasinya yang tadi ada home, tutorial sama apa tadi satu video ya. Nah, itu kita atur dulu URL-nya. Jadi untuk ini daftar tautannya itu kita atur agar tidak ada buletannya lah gitu. Lalu juga atur agar marginnya 3 pixel di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Nah, habis itu untuk selanjutnya kita atur untuk yang ininya tiap ininya tiap item lah istilahnya. Kita beri border ya di samping kanannya itu 1 pixel solid, itu berarti tidak putus-putus garisnya. Kemudian kita atur agar nah ini ngambang ke kiri. Jadi nanti yang tadinya ini menurun ya, ini kan nanti bakal
berada di sebelahnya. Jadi home, habis itu nanti di sebelah kanannya ini, di sebelah kanannya ini gitu. Dan kemudian kita beri padding biar ya tidak terlalu mepet, ada ruangnya gitu. Nah, terus untuk anchornya ya, tautannya kita beri warna ya putih. Terus tidak usah diberi garis bawah. Nah, kemudian nanti setelah itu kan ada untuk ininya ya, bar pencariannya ini. Itu dibuat seperti ini. Jadi di float right itu maksudnya biar ke kanan ya tadi ya. Sebenarnya ada cara lain sih, maksudnya bisa pakai flexbox, cuman mungkin yang ini kita ikuti dulu. Soalnya ya tidak terlalu merusak sih, soalnya kan tadi headernya sudah diatur ketinggiannya juga. Terus atasnya itu. Nah, terus itu untuk anunya inputannya itu dibuat tidak usah pakai border dan memiliki ketinggian 20 pixel. Jadi biar lebih tinggi lah. Nah, dari situ saja kita nanti sudah melihat bahwa headernya sudah tampak apik, lebih bagus daripada sebelumnya gitu. Nah ini. Mungkin kalau misalnya dirasa kurang, nanti kita bisa bermain sedikit di sini. Misal apa entah diturunkan atau gimana paddingnya, mungkin seperti itu. Ini untuk kali ini sudah cukup. Nanti kalian bisa yang mencoba sendiri kali. Nah, terus kemudian section. Jadi bagian yang isinya artikel-artikel ini kita buat. Nah, ini yang membedakan dari sebelumnya, posisinya relatif. Nah, mungkin kalian sudah bisa menebak setelah menonton dari video sebelumnya akan ada apa sih gitu kan. Yang jelas ketika position relatif berarti nanti untuk position absolute itu akan merujuk atau mengacu pada elemen dengan position relatif di atasnya gitu. Nanti kita akan lihat setelah ini. Nah, untuk artikelnya kita akan membuat seperti kartu-kartu ya mungkin istilahnya. Kalau kalian lihat di modul itu, jadi latar belakangnya diberi warna putih. Nah, terus ini cukup margin bawahnya aja yang diberi, soalnya kan nanti sudah mepet atas saja dan atas pun juga sudah ya diberi jarak oleh dari header tadi. Terus padding biar ada ruangnya. Nah, terus untuk gambarnya nih. Nah, ini pakai float left. Soalnya tadi ya karena gambarnya mau ditaruh di kiri, kemudian isiannya mau ditaruh di kanan kan seperti itu. Terus tingginya kita atur otomatis. Kita kasih jarak sebelah kanannya nanti biar tulisannya tidak menempel dengan gambarnya. Nah, di sini nanti kita atur lebarnya, misal inginnya 200 pixel gitu. Atau mungkin kalian balik, tingginya berapa ratus misalnya. Seperti ini. Nanti lebarnya mengikuti juga bisa. Sesuai kebutuhan aja ya. Atau mungkin ya kita coba aja. Oh iya, ini bisa soalnya di sini sudah ada keterangannya bahwa oh, gambar ini tuh memiliki ukuran asli itu 200 pixel dan 112 pixel seperti itu. Nah, selanjutnya untuk judul artikelnya yang ada di kartu itu kita atur margin bawahnya ya 4 pixel. Kan sebelumnya tadi diatur di sini marginnya 0. Jadi ya buat biar ada jaraknya gitu. Nah, kemudian ini kalau sebelumnya kalau di modul kan pakai elemen B ya. Kalau kita kan pakai ini dibedakan sendiri. Soalnya kan ya memang untuk bukan suatu hal yang tebal gitu nih. Sebenarnya kalau dulu memang BUI itu kan bold underline sama italic ya. Tapi kalau sekarang diganti soalnya udah ada gerakan web semantik. Mungkin kalau nggak salah di 2 video sebelum ini itu kan membahas tentang web semantik tuh. Nah, sejak itu tidak ya apa? Jadi setiap elemen tuh berdasarkan maknanya, tugasnya, kegunaannya, bukan lagi kosmetika semata gitu. Jadi kalau untuk kosmetika memang harus pakai CSS gitu. Jadi fokusnya diubah.
Nah, ini mungkin sambil cerita tentang kayak kemajuan web gitu mungkin kali ya. Web itu cepat sekali soalnya itunya berkembangnya. Jadi ya harus diikuti terus lah. Oke, jadi itu tadi untuk artikel dibikin warnanya ini ya ngikuti yang ada di modul sih ini. Terus dibuat tebal sama diberi margin ini biar ada soalnya kayak mungkin kalau kalian baca yang di tag-tag gitu tag tag kayak ada video terus ada tagnya itu, oh ini tagnya ini gitu, karena ada jaraknya itu. Oke, terus ini untuk P itu yang tadi keterangannya ya, diberi jarak marginnya 10 pixel atas bawah itu. Dan kemudian kalau kalian perhatikan kok ada A, nah ini loh di sini untuk selanjutnya gitu. Nah, itu kita atur warnanya mungkin disamakan itu, terus displaynya dibikin blok jadi kotak gitu ya, bukan inline, beda. Text align-nya kita ratakan kanan gitu. Nanti ada di sebelah kanan kartu. Nah, dari sini nanti kita sudah bisa lihat ya. Nah, kan sudah kelihatan kartu-kartunya ini. Ini tadi gambarnya. Tadi kita atur tingginya biar selalu segitu. Nah, nanti lebarnya yang menyesuaikan. Mungkin agak kurang bagus, tapi nanti tergantung kebutuhan kalian. Nah, sini tadi judulnya. Ini tadi yang saya maksud kayak tag-tag itu. Ada tanggal. Terus habis itu keterangan sama selanjutnya sudah ada di sebelah kanan. Nanti kalau kalian perhatikan juga di sini juga udah diperbarui. Nah, oh ini spasi kosong karena ini loh. Jadi kalau dari sini tuh ini ke sini itu tuh ada satu spasi gitu. Jadi walaupun banyak apapun spasinya dihitung satu gitu. Oke. Nah, setelah ngatur artikelnya, habis itu kita atur untuk yang ini. Ini. Siapa kami? Nah, itu tuh. Nah, itu diatur agar di sebelah kanan ya. Nah, ini nanti pakai position absolute tadi. Nah, mungkin kalian sudah menebaknya tadi. Nah, ini 524 karena 500, jadi kan lebar sectionnya 500 ya. Dan tadi diingat juga bahwa lebar mainnya 800, jadi tersisa 300 pixel. 524 ini 500 ditambah 24 pixel ya, biar ada jaraknya. Dan kemudian topnya 0. Nah, lebarnya berarti kan 300 dikurangi 24 atau 276 pixel gitu. Nah, terus untuk ini tadi judulnya ya, terus habis itu kita kasih teks di situnya. Nah, line height ini mungkin kalau kalian di Word itu kan ada 1,5 atau 1,5, 1,15 atau 2. Nah, ini diatur juga pakai line height tapi dalam pixel ya. Gitu. Kalau misalnya mau kayak yang tadi kayak di Word tuh 1,5, 1,15 itu bisa pakai persen gitu. Nah, 150% gitu juga bisa. Jadi tidak mutlak kayak 20 pixel gitu, tapi relatif sama fontnya gitu juga bisa. Nah, terus ini untuk yang ini tadi daftar kategorinya ya. Biar tidak terlalu menjorok ke kiri. Tadi kan karena paddingnya kita hapus juga di reset. Nah, diatur lagi. Kemudian untuk ininya warna kategorinya tadi kita samakan aja. Sama tidak usah diberi garis bawah. Oke, kalau kita lihat. Nah, ini sudah berpindah ke sebelah kanan ya. Nah, di sini. Kan posisinya absolut tadi, tapi beda karena si section ini itu posisinya relatif gitu. Jadi ininya absolutnya berdasarkan sectionnya. Nah, ini untuk side-nya. Gitu. Nah, sekarang tinggal footer-nya.
Nah, iya. Ini ya kodenya ya. Oke, sekarang footernya kita atur latar belakangnya ya. Habis itu warnanya margin dan paddingnya. Terus ditengahkan. Nah, karena jadi deh. Jadi ini hasilnya ya. Ya kurang lebih mirip sih dengan eh, yang ada di modul. Bedanya ya tadi cara atau teknik untuk menulis CSS-nya ya. Oh iya, mungkin kalian kalau mau lihat juga, ini ada biasanya di beberapa framework tuh udah ada mode yang buat responsnya. Misal mau lihat dari kayak kalau pakai Galaxy S5 tuh nanti tampilannya seperti apa. Nanti kalian juga bisa belajar lebih tenang gitu. Kalau kalian mau cari namanya responsive web ya, gitu. Nanti ada pembahasan tentang cara membuat web satu halaman tapi bisa dilihat oleh berbagai macam ukuran layar gitu. Mungkin itu untuk yang studi kasus pertama, jadi memperindah yang tadinya um, dari seperti ini, yang ya kurang kurang cantik ya, kurang apik, soalnya memang belum ada, menjadi seperti ini. Ya, ya itu mungkin untuk video yang kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya.